Hai semuanya, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Warlord of the Sea yang dirilis pada tahun 2021. Satu-satunya daratan yang tersisa di bumi adalah kota Wuji. Namun, kota Wuji mengalami kekurangan sumber daya setelah terus-menerus diserang oleh bajak laut. Angkatan Laut kemudian memimpin ekspedisi untuk mencari benua baru. Bersama dengan seorang bajak laut wanita, Angkatan Laut memulai perjalanan untuk mencari dunia baru. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan Raja Bajak Laut sedang bersiap untuk menyerang kota Wuji. Di seberang sana, pasukan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Kapten Zhang pun telah bersiap untuk menghadapi serangan tersebut. Raja Bajak Laut kemudian memerintahkan armada pasukannya untuk mulai menyerang. Kapten Zhang kemudian memerintahkan Luoli untuk memimpin Angkatan Laut menghadapi serangan tersebut. Pertempuran laut pun tak terhindari. Luoli mulai mengatur strategi untuk menghadapi armada bajak laut. Pertempuran pun seimbang. Tiba-tiba, langit tampak gelap dan muncul petir menyambar. Mereka lalu menghentikan pertempuran. Di lautan, tampak banyak peti mati mengapung. Salah seorang anggota bajak laut membuka peti tersebut. Dari dalam peti, keluar asap hitam dan bajak laut tersebut tewas keracunan. Melihatnya, Raja Bajak Laut memerintahkan pasukannya untuk mundur. Luoli kemudian meneliti gas yang keluar dari peti mati tersebut. Gas tersebut ternyata sejenis ganggang. Ganggang tersebut tumbuh subur di sebuah daratan yang kaya air. Luoli menyimpulkan ada daratan lain selain kota Wuji. Dan di dinding peti tersebut, Luoli menemukan peta yang aneh. Luoli kemudian meminta ahli peta untuk meneliti peta tersebut. Ahli tersebut yang bernama Tugedong mengatakan peta tersebut adalah peta Tanah Baru. Tanah Baru adalah daerah yang subur yang memiliki sumber daya yang tak terbatas. Untuk menuju ke sana, harus melewati lautan yang dihuni oleh hewan raksasa dan monster. Tak ada yang bisa melewatinya, kecuali orang tersebut bisa berbahasa laut. Luoli kemudian pergi ke penjara Pulau Es. Di sana, ada seorang bajak laut wanita yang bernama Haiji sedang ditahan. Haiji dapat berkomunikasi dengan hewan laut. Kapten Zhang mengajak Haiji untuk berlayar bersama mencari dunia baru. Awalnya, Haiji menolak. Namun, setelah Kapten Zhang mengembalikan kerang Wanhai miliknya, Haiji bersedia berlayar bersama mereka. Haiji mengajukan syarat, dalam berlayar nanti harus menggunakan awak kapalnya dan kapal miliknya yang bernama Black Widow. Haiji kemudian meniup kerang Wanhai untuk memanggil anak buahnya. Anak buahnya pun datang dengan kapal Black Widow. Di dalam kapal, sempat terjadi keributan antara anak buah Haiji yang bernama Ruan Mengmeng dengan Luoli. Ruan Mengmeng tak percaya pada Luoli, karena Luoli adalah angkatan laut yang selama ini menangkap para bajak laut. Untuk menghentikan keributan tersebut, Haiji memanggil Paus Biru dan menabrak kapal mereka. Merasakan kapalnya bergetar, mereka pun menghentikan perselisihannya. Haiji meminta agar mereka saling mempercayai. Luoli dan Ruan Mengmeng akhirnya bisa bekerja sama. Dengan kerang Wanhai, Haiji memanggil Paus Biru. Dengan gerakannya, Haiji dapat memerintah paus-paus tersebut. Melihatnya, Luoli pun mencoba. Tak disangka, ternyata paus-paus tersebut mengikuti perintah Luoli. Haiji pun terkejut melihatnya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Pada malam harinya, Luoli bercerita tentang dirinya pada Haiji.
Sejak kecil, Luoli tak tahu siapa orang tuanya. Dia ditemukan oleh para pedagang di kotak barang. Dia kemudian dibesarkan oleh para pedagang yang menemukannya. Setelah dewasa, dia masuk jadi anggota angkatan laut. Hanya ada kompas yang bertuliskan dunia baru, peninggalan dari orang tuanya. Jadi, dia mencari dunia baru, sekaligus ingin mencari orang tuanya. Tak lama kemudian, kapal mereka memasuki Laut Mati. Laut Mati adalah wilayah kekuasaan monster Lentera Merah. Monster Lentera Merah suka menyesatkan para pelaut dan akhirnya memangsa mereka. Di kejauhan, tampak cahaya merah bergerak cepat mendekati kapal mereka. Haiji mencoba memanggil Paus Biru, namun ikan-ikan tersebut tak bisa ia panggil. Rupa-rupanya, Paus Biru tak berani memasuki wilayah monster Lentera Merah. Monster Lentera Merah menyerang kapal mereka. Para awak kapal pun merasa ketakutan. Haiji mencoba untuk berkomunikasi dengan monster tersebut. Ternyata, monster tersebut berencana untuk memakan mereka semua. Luoli memerintahkan mereka semua menyiapkan senjata untuk membunuh monster tersebut. Saat monster tersebut kembali menyerang, dia pun ditembak dengan meriam. Namun, serangan meriam tersebut tak bisa melukai monster Lentera Merah. Monster tersebut menyerang kembali, dan Luoli pun terjatuh ke lautan karena tersangkut tali yang mengikat monster tersebut. Haiji mencoba mengendalikan monster tersebut dengan kerang Wanhai miliknya. Monster tersebut mulai jinak. Namun, karena Haiji terluka dan tak bisa lama-lama menggunakan kerang Wanhai, monster tersebut pun jadi liar kembali. Monster Lentera Merah akan menelan kapal mereka bulat-bulat. Tiba-tiba, Luoli menarik monster tersebut dan memukulnya hingga monster tersebut terlempar dan pingsan. Entah dari mana kekuatan Luoli ini. Namun, setelah itu, Luoli pingsan. Ruan Meng-Meng melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Setelah beberapa hari, Luoli akhirnya sadar kembali. Luoli menceritakan, saat itu, tiba-tiba, tubuhnya mengalami perubahan. Ia bisa bernafas dalam air dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengarnya, Tugedong sangat senang. Ternyata, Luoli adalah orang yang ia cari selama ini. Tugedong kemudian menceritakan, ia dan ayah Luoli adalah sahabat. Mereka berdua adalah seorang peneliti. Demi untuk menghadapi kelangkaan sumber daya, mereka berdua melakukan penelitian untuk membuat tubuh manusia cepat berevolusi sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan di dalam laut. Mereka bereksperimen pada hewan saja, tapi diam-diam ayah Luoli melakukan eksperimen pada Luoli. Melihatnya, Tugedong sangat marah dan menyelamatkan Luoli dengan membawanya ke kapal dagang. Setelah itu, ayah Luoli menghilang tak tahu kemana. Selama ini, Tugedong mencari keberadaan Luoli. Luoli adalah satu-satunya subjek eksperimen yang berhasil. Mendengarnya, Luoli sangat bersedih, karena ayah yang selama ini ia rindukan, ternyata yang mencelakakannya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keributan di luar. Ternyata, Raja Bajak Laut menyerang mereka. Awak kapal sudah dikalahkan semua. Luoli akhirnya memutuskan untuk kabur. Namun, saat akan melarikan diri, Tugedong tertangkap dan Tuan Zhang sembunyi. Hanya Luoli, Haiji, dan Ruan Meng-Meng yang lolos. Raja Bajak Laut melihat peta yang dibawa Tugedong. Mengetahui itu peta tanah baru, Raja Bajak Laut kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengundang 4 Raja Bajak Laut lainnya berkumpul di kota Senluhai. Dia akan mengadakan rapat besar di sana. Luoli dan yang lainnya menggunakan kapal kecil untuk melanjutkan perjalanan. Mereka melihat tanda yang ditinggalkan Kapten Zhang. Mereka kemudian mengikuti tanda tersebut. Tanda tersebut ternyata menuju kota Senluhai. Mereka pun menuju ke sana. Senluhai adalah kota bajak laut. Di sana,
mereka bertemu kembali dengan Kapten Zhang. Kapten Zhang memberitahu mereka kalau besok akan diadakan pertemuan besar para pemimpin bajak laut. Mereka berencana untuk membebaskan Tugedong dan mengambil kembali kapal. Agar dapat masuk dalam ruang pertemuan, mereka menyamar menjadi rombongan para raja bajak laut. Keesokan harinya, pertemuan dimulai. Masing-masing menyamar jadi anggota bajak laut. 4 raja bajak laut mulai memasuki ruang pertemuan. Pemimpin bajak laut menyampaikan bahwa dia telah menemukan peta menuju tanah baru. Dia akan menciptakan dunia baru yang didominasi para bajak laut. Dia mengajak seluruh raja bajak laut untuk melakukan ekspedisi ke tanah baru. Para bajak laut pun bersorak dan mereka mulai berpesta arak. Tapi ternyata araknya sudah dicampur racun oleh Haiji. Kapten Zhang menghasut salah satu raja bajak laut dengan cara mengatakan kalau di antara mereka ada yang berbuat curang dalam berbisnis. Akibatnya, timbul saling curiga di antara mereka. Luoli kemudian diam-diam menembak pemimpin raja bajak laut. Hal tersebut menimbulkan saring tuduh di antara mereka. Namun, tiba-tiba mereka semua pusing dan pingsan. Racunnya sudah mulai bekerja. Luoli kemudian membawa Tugedong dan mereka pergi menuju ke kapal. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Keesokan harinya, mereka melihat sebuah pulau dan mengira pulau tersebut adalah dunia baru. Tapi, menurut Ruan Mengmeng, pulau tersebut hanyalah pulau terpencil dari kota Wuji. Namun, Tugedong mengatakan, menurut peta, itulah dunia baru. Tak mungkin salah. Luoli memutuskan untuk sandar di pulau tersebut untuk melihat-lihat keadaan. Setibanya di pulau, mereka melihat peti mati yang sama dengan yang ada di kota Wuji. Mereka juga melihat ada bangunan tua di pulau tersebut. Mereka kemudian menuju ke bangunan tersebut. Setelah sampai di sana, bangunan tersebut ternyata adalah bekas sebuah laboratorium. Masih banyak alat-alat lab, sisa penelitian di sana. Melihat itu semua, Luoli pun curiga pada Tugedong. Dia kemudian menanyakan pada Tugedong, siapa kamu sebenarnya? Tugedong malah tertawa dan dia ternyata sudah memasang perangkap untuk Luoli dan yang lainnya. Mereka pun terkurung. Tugedong kemudian menceritakan kejadian sebenarnya. Dulu, dia punya seorang putri yang sakit keras. Untuk menyelamatkannya, Tugedong melakukan eksperimen padanya. Namun, anaknya malah berubah jadi monster. Tugedong kemudian mengurung anak tersebut. Tugedong kemudian diam-diam bereksperimen pada Luoli. Dan ternyata eksperimennya berhasil. Tapi ayah Luoli mengetahuinya. Dia kemudian membawa Luoli pergi dan menghancurkan semua hasil penelitiannya. Darah Luoli adalah kunci untuk menyembuhkan anak Tugedong. Sebenarnya tak ada tanah baru. Semuanya adalah rencana Tugedong untuk membawa Luoli ke pulau tersebut. Tugedong kemudian menyiksa mereka dengan mengaliri listrik ke dalam kurungan. Karena tak tega melihat teman-temannya tersiksa, Luoli bersedia memberikan darahnya untuk mengobati anak Tugedong. Jika antibodi dalam darah Luoli cukup kuat, mereka berdua bisa selamat. Tapi jika tidak, mereka berdua pun bisa tewas. Tugedong pun mulai mengambil darah Luoli untuk disalurkan ke tubuh anaknya. Namun, tiba-tiba datang Raja Bajak Laut dan pasukannya. Dia menanyakan di mana sebenarnya tanah baru. Karena tak dapat jawaban, dia memerintahkan untuk menyerang. Haiji dan Ruan Mengmeng maju untuk menghadapinya, sedangkan Luoli tak bisa membantu karena proses pengambilan darah belum selesai. Walau kalah jumlah, Haiji dan Ruan Mengmeng dapat mendominasi pertempuran. Pasukan Raja Bajak Laut banyak yang tewas. Raja Bajak Laut menyerang Luoli. Luoli berhasil menghindar. Ruan Mengmeng pun terluka parah. Haiji menolongnya. Walau terluka parah, melihat Luoli yang diserang Raja Bajak Laut, Ruan Mengmeng pun membantunya. Pengambilan darah telah selesai.
Luoli pun maju menghadapi Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut pun terdesak menghadapi Luoli. Dia terluka terkena senjata Luoli. Dia kemudian melarikan diri. Anak Tugedong pun ternyata selamat. Pengobatannya berhasil. Tugedong sangat berterima kasih. Tapi tiba-tiba Ruan Mengmeng terjatuh dan dia pun tewas. Ternyata lukanya sangat parah sehingga dia tak bisa bertahan. Haiji pun sangat bersedih. Beberapa hari kemudian, Luoli menemukan catatan peninggalan ayahnya. Di sana, dia menemukan peta dunia baru. Selanjutnya, Luoli, Haiji, dan Kapten Xiang berlayar menuju dunia baru. Namun, film selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga terhibur.